Ya, mengalami penurunan tepat di areal yang kita inginkan 1774.30, lalu kemudian dia terpantul secara bertahap betul-betul sesuai dengan skenario kita mencapai teritori 1792. Walaupun yang sangat disayangkan adalah dia tidak melanjutkan penembusan di atas zona 1792, dan ini menandakan sementara waktu bullish flag gagal. Tapi kalau kita bicara tentang gagal total apa tidak, ini sama sekali tidak gagal total, karena Anda lihat sendiri pergerakan sampai detik ini pun dia masih tetap berada di dalam zona declining atau bearish channel. Artinya di sini masih dalam bagian dari bullish flag dan kemungkinan apapun bisa terjadi. Saya berharap support dites kembali, lalu kemudian masih cukup kokoh, lalu kemudian dia rebound dengan daya dorongan yang lebih meledak. Tapi sayangnya malam ini ternyata kita tidak mendapatkan data Amerika sama sekali, which is could be good also. Jadi kalau misalkan dilihat, bisa saja ini justru yang digunakan alasan untuk emas mengalami kenaikan. Apalagi dengan lonjakan kasus COVID di hampir seluruh dunia, maka membuat emas sebagai safe haven tetap dituju, selain juga dolar yang statusnya bisa sebagai safe haven. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti saya berandai-andai kalau misalkan nanti malam terjadi penurunan kembali, maka ekspektasinya adalah support tetap efektif di zona yang sama atau kurang lebih sedikit di bawahnya, karena kita masih memiliki zona support psikologis 1768, 1772. Jadi itu yang akan saya manfaatkan secara optimal. Tapi dikarenakan pagi ini kita sudah melihat area kenaikan sampai 1786, ada skenario yang mungkin harus kita sesuaikan, di mana bisa saja kemungkinan opsi yang kedua adalah kita menantikan breakout areal yang sama, resisten 1789 ataupun 1792. Yang paling penting adalah 1795. Malah kalau misalkan ini bisa tembus 95, maka kita tidak usah khawatirkan sinyal bearish reversal yang ada di grafik daily chart. Ya, candlestick daily chart kemarin justru ditutup dengan bearish setelah kehilangan momentum dengan disimbolkan adanya doji candle di 2 hari terakhir. Ini yang harus kita waspadai, sehingga kemungkinan walaupun saya bullish hari ini, saya tetap warning dengan zona support yang ada. Kemungkinan kita harus menggunakan SL yang cukup ketat, karena sewaktu-waktu dia bisa tergelincir, mungkin balik lagi ke areal 1750-an. Terkait dengan data ekonomi, karena tidak ada data ekonomi, semua market akan tertuju, fokus utama adalah Jackson Hole Symposium minggu depan yang diagendakan Ketua Fed akan memberikan testimoni ataupun pernyataan di tanggal 27 Agustus. Dan ternyata menurut rumor, karena tidak ada bank sentral lain yang akan hadir terkait dengan pandemi ini, maka kemungkinan potensinya pembicaraan atau pernyataan Powell adalah satu-satunya big event di minggu depan. So, ini akan sangat menarik. Jika saja kita mendapati indeks saham sudah mulai rontok ataupun mengalami penurunan kembali, maka emas seharusnya masih tetap mengalami kenaikan. Tapi apa boleh daya, inilah akhir pekan, bisa saja terjadi profit taking sebelum Jackson Hole Symposium minggu depan. Kita lihat technical view 20 Agustus 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 20 Agustus 2021 jam 11:29 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung saja tertuju kepada DXY, lalu kemudian nantinya Treasury Yield untuk comparison sebelum kita memutuskan strategi apa yang tepat untuk gold. Apakah kita akan merubah strategi kita yang tadi pagi atau justru tetap konsisten dengan melakukan buy. Oke, ini adalah DXY daily chart, di mana Anda lihat sendiri grafik atau candlestick justru ditutup dengan bullish candle. Ini mematahkan apa yang terjadi sebelumnya dengan kondisi doji, ya. Inilah doji candle, tipenya adalah tipe hanging man yang seharusnya muncul setelah kenaikan, maka akan terjadi reversal bearish. Tapi ternyata yang terjadi justru dia berhasil ditutup di atas zona high sebelumnya. Jadi kalau misalkan ini dianggapnya doji dengan areal ketinggian 93.264, kemarin dia justru ditutup dengan 93.584, double top yang sebelumnya kita prediksikan itu gagal. Walaupun tidak sepenuhnya gagal, karena memang 2 atau 3 hari sebelumnya dia sempat mengalami penurunan yang cukup menjanjikan. Oke, MACD dia kembali belok ke atas, kemudian histogram juga berwarna hijau, cukup nyata, berarti ini masih cukup kuat. Kita tinggal tunggu saja apakah akan terjadi kejutan di malam hari apa tidak, karena malam ini relatif sepi data dari Amerika, jadi kita tidak akan melihat terlampau euforia. Nah, terkait hal ini berarti semua pasar akan tertuju fokusnya kepada minggu depan dengan Jackson Hole Symposium. Oke, ini adalah grafik H4-nya juga sudah berada di atas areal arsir. Oke, jadi areal kenaikannya sudah ada di sini. Saya perkecil dulu, saya ingin lihat apakah teritorinya sudah
mencapai teritori puncak berikutnya atau tidak. Oke, ini adalah teritori puncak berikutnya di 94.26. Jadi kalau misalkan saya rangkum, dia kurang lebih akan berada at least 93.88 atau 94.220 ya. Jadi ini teritori yang bisa Anda tandai. Saya gunakan saja areal arsir. Nah, ini kurang lebih teritorinya. In case ternyata nanti malam justru terjadi pembalikan ya. Jadi catatannya adalah sampai saat ini dia mengalami kenaikan dengan formasi higher low ya. Ini low pertama, low kedua, dan ini semakin tinggi. Nah, ini berarti kita asumsikan saja panahnya, kita asumsikan seperti ini, lalu kemudian panah merah kemungkinan kita perkirakannya seperti ini. Jadi ekspektasinya walaupun nantinya dia naik sampai at least 93.848, puncaknya dia akan mengalami penurunan atau rejection. Ya, let's hope so. Tapi kita lihat dulu ya, kalau misalkan dari segi weekly, karena ini adalah akhir pekan dan di hari Jumat, maka kita akan mengharapkan sesuatu hal yang cukup layak terjadi. Minggu yang lalu ditutup dengan shooting star, tapi minggu ini malah menggagalkan hal tersebut. Jadi apakah ini gagal completely atau nanti malam kita akan mendapatkan ya setidaknya potongan setengah badan dari areal ini sehingga nantinya terjadi double shooting star. Kalau itu yang bisa terjadi, maka minggu depan bisa saja ini melanjutkan penurunan. Tapi kalau tidak, maka ini akan lanjutkan kenaikan sampai zona 94.607. Dan itu berarti menandakan Jackson Hole Symposium akan kecenderungannya memberikan efek yang cukup positif terhadap dolar. Ya, diperkirakan kurang lebih sampai saat ini seperti demikian. Tapi who knows, skenario akan berubah dan bisa saja market sudah mengantisipasi terlebih dulu. Kemudian lalu di sisi treasury yield, daily chart sudah cukup mampu. Kemarin memang kita perkirakan penurunan karena ada muncul shooting star pasca Dragonfly Doji. Nah, ini dengan ditutup seperti ini, seharusnya hari ini akan melanjutkan penurunan. Apalagi MACD kembali berbelok dan saya rasa ini dengan histogram yang warna pudar masih bisa untuk mengalami tekanan. Sementara kalau di grafik H4-nya dia juga kembali turun. Ya, ini panah ini saya tetap gunakan saja in case ternyata dia hanya swing low sebentar lalu kemudian naik ke atas. Jadi kemungkinan pindahannya kurang lebih seperti ini ya. Ini lalu kemudian dia mengalami penurunan seperti itu. Atau bisa saja justru dia tidak mengalami penurunan sama sekali, dia langsung mengalami penerobosan area resisten. Who knows? Itu yang akan kita lihat nanti malam. Tapi dengan soft data ini tidak akan bergeming dan kita akan kembali lagi terfokus dengan minggu depan. Technical outlook, gold 20 Agustus 2021 jam 11.36 waktu Indonesia bagian barat, high 1786.40 dan low 1778.50, running price 1785.60. Pertama-tama saya ucapkan selamat terlebih dulu karena kemarin kita berhasil melakukan strategi buy on dip persis di area yang kita inginkan 1774, 1776 karena area terendah kemarin memang tak bergeming, tetap bertahan di 1774.30 dan sementara areal terendah yang kita inginkan adalah 1774.50. Oke, lalu kemudian dia terbang. Ya, sepertinya bukan terbang, lebih kepada dia menyentuh target maksimum kita di TP per kedua. Sayangnya, skenario yang kita inginkan terkait dengan bullish flag itu kembali tertunda. Nah, kita akan lihat di sini, daily chart justru menunjukkan candlestick ditutup dengan bearish candle. Ini agak sedikit mengkhawatirkan. Jadi, saya akan langsung saja mengingatkan kepada Anda, meskipun hari ini saya masih tetap bullish, tapi akan ada warning yang ditunjukkan dengan kategori bearish candle kemarin. Kita lihat ya, di 2 atau 3 candle terakhir, ya ini pertama di tanggal 17 Agustus, lalu 18 Agustus, dan terakhir kemarin 19 Agustus. 17 Agustus dia mengalami kehilangan momentum. Ya, ini kehilangan momentum pertama yang seharusnya terjadi bearish reversal atau correction. Dan ternyata apa yang terjadi di next candle-nya memang dia sempat terkoreksi sampai 1777.20. Kala itu kita mengharapkan 1773, 1775. Kemudian dia terpantul kembali sampai ditutup 1787. Lalu kemudian ini pun masih belum memberikan kejelasan apakah dia akan naik atau mengalami penurunan. Oleh karenanya kemarin kami memberikan rekomendasi untuk melakukan buy on dip tepat berada sedikit di bawah area low kemarin ya, atau di tanggal 18-nya. Jadi kemungkinan kemarin pun tepat berada di 1774, lalu kemudian dia rebound sampai 1792. Nah, ini yang disayangkan. Karena dia ditutup dengan bearish candle, maka kemungkinan ancamannya adalah hari ini akan terjadi penurunan. Ini adalah warning sign bahwasanya kemungkinan dia akan mengalami kelelahan, lalu kemudian dia akan mengalami penurunan. Dan ini menandakan dari 2 candle sebelumnya yang kehilangan momentum ditemani dengan bearish candle. Tapi ada tapinya. Kalau misalkan hari ini ditutup dengan bullish candle, katakan seperti demikian, dan artinya juga
ini harus menjadi kewajiban bahwasanya resisten yang pernah tercapai, baik itu di 1792 ataupun 1795.20, itu harus ditembus. Exactly. Untuk menggagalkan pola penurunan ini, maka kemungkinannya adalah hanya satu-satunya jalan untuk menembus zona resisten 1792.20 ataupun 1795.20. Kita tandai saja di areal tail 3 candle tersebut. Dan ini menandakan areal biru yang kita tandai sejak lama, bahwasanya kemarin pun kita sudah mengingatkan ini adalah zona yang akan sangat kritikal itu kembali terjadi. Jadi artinya akan membutuhkan upaya berkali-kali bertahap-tahap untuk menembus areal tersebut. Kita akan lihat hari ini apakah sanggup apa tidak. Terkait dengan kenaikan sampai saat ini sudah mencapai 1786.40, saya tidak khawatir, malah justru akan jauh lebih bagus, karena kalau misalkan dia sampai tembus zona resisten yang kita inginkan, Anda bisa merubah strategi menjadi buy on breakout atau follow buy saja tanpa harus menunggu area buy on dip. Karena kalau kita lihat dari segi data pun relatif sepi, jadi kemungkinan pergerakan diharapkan hanya relatif sideways atau terbatas. Nah, kemudian hindari juga kalau misalkan dia ternyata penurunan, mungkin saja bisa berada di bawah zona yang kemarin 1774. Itulah sebabnya kenapa saya menyarankan untuk mencari area lebih rendah di kisaran 7274. Ya, itu dikarenakan zona support berikutnya resisten yang sebelumnya pernah terjadi sekarang menjadi area support, menjadi area 1768, 1772. Nah, kemudian kalau itu sampai ditembus, berarti kita akan lihat 1760 atau 1761 dan 1750. Kalau kita lihat dari grafik H4-nya, potensi pergerakan yang kita sebut dengan bullish flag sebetulnya tidak gagal sama sekali. Anda bisa lihat di sini, kemarin memang dia sempat sampai teritori ini, lalu kemudian dia turun kembali. Ya, walaupun dia sempat 1792, ya, tapi ternyata real bodinya tidak berada di luar areal resisten, sehingga itu kita sebutnya dengan false breakout dan dia kembali ke dalam. Apakah gagal? No, kita belum lihat itu gagal karena dia tidak sama sekali menyentuh atau bahkan menembus zona support. Itulah sebabnya pagi ini kami masih melihat hal tersebut masih memberikan kesempatan untuk tembus area resisten dan bullish flag itu masih bisa kejadian. Dan kalau misalkan kita asumsikan seperti ini, kita lihat ini kenaikannya ya di waktu awal dengan adanya gap, lalu kemudian dia membentuk cekungan dan itu kita baca sebagai cup and handle, berhasil dengan sangat puas, lalu kemudian dia sedikit koreksi, naik lagi, kemudian, nah sekarang inilah faktor koreksinya, jadi kemungkinan fase bullishnya masih belum selesai, walaupun daily chart tadi sudah memberikan peringatan, candlestick cenderung memberikan efek bearish. Nah, terakhir, kalau kita lihat lebih detail lagi di grafik H1, maka kemungkinan potensi dari bullish flag-nya masih tetap terjaga, dan saya asumsikan bahwasanya wave keempat ataupun wave kelima itu sebetulnya mengalami complexity ya, atau lebih tepatnya di wave ketiga ya. Jadi kita hitung kemarin adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan ini harusnya tembus, tapi karena dia kembali ke bawah maka perhitungannya kita rubah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, complexity yang saya sebut adalah di wave ketiga, ini adalah A, B, C, di mana titik C adalah sama dengan wave ketiga pula. Jadi kemudian potensi pergerakannya sampai tadi pagi dia 1778 itu adalah teritori yang cukup bagus karena dia dekat dengan support, atau maksimum support yang kita inginkan adalah teritori 1772. Tapi kalau dia sudah mendekati resisten, maka hari ini atau sisa hari ini kita akan lihat apakah dia sanggup untuk menembus apa tidak. Kalau dia tembus 1786 dan 1788, maka yang harus Anda lakukan adalah menunggu dia sampai break, lalu kemudian potensinya Anda bisa melakukan follow buy saat dia tembus zona 1788 atau 1789. Let's say karena ini agak sedikit kritikal di zona 89, maka tambahkan saja sekitar 1 atau 2 poin di atasnya. Tapi hati-hati, yang saya harapkan nantinya dia akan sedikit koreksi di sini, jadi tetap berada di 1786, lalu kemudian dia mantul dan menerobos zona 1795. Apapun itu, yang terpenting pastikan dia tembus dan harus next candle-nya konsisten berada di luar area resisten. Jika itu yang terjadi, silakan follow buy. Selalu gunakan stop loss dan manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.